selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki tentunya. Amin ya rabbal alamin. So, jadi teman-teman Riox TV, hari ini adalah hari dimana yang kalian tunggu-tunggu, para pecinta MX King. Kalian kan udah nanya nih berkali-kali, Bang, kapan nih Bang, kapan? Sampai kontennya ZX25R, komennya MX King, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi hari ini tersaji part 2-nya teman-teman, dimana kita memodifikasi beberapa bagian, terutama di pengereman. Jadi bagian kaliper, master rem, selang rem itu kita ganti. Dan ada beberapa part tambahan yang ini tuh penting banget buat kalian ketahui teman-teman. Sebagai pecinta MX King ataupun motor setara-setaranya ini penting banget kalian harus tahu. Karena apa? Jadi ada beberapa part yang ibaratnya itu sangat penting ya buat motor-motor yang ingin kelihatan racing teman-teman. Udah nggak usah lama-lama Bang, lanjut aja. Oke, let's to the go, kita lanjut. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. Oke teman-teman Riox TV, ini dia motornya. Gimana menurut kalian? Wah Bang, nggak kelihatan banget penambahannya. Coba diperdetail lagi teman-teman. Dari bagian belakang, depan tersaji hal yang bener-bener beda. Motor ini kayak pernah gue bilang ke kalian, sangat simple banget untuk dimodifikasi, apalagi untuk lari ke konsep yang racing gitu teman-teman. Nah, jadi hari ini kita udah memodifikasi beberapa part seperti yang gue bilang di awal video tadi, dan akan gue jelasin. So, sekarang kita bahas yang pertama, masalah pengereman depan. Pengereman depan tentunya pakai favorit gue, yaitu si RCB teman-teman. Bagian depannya untuk master remnya kita pakai RCB warna silver. Dan ya, kalian tahu sendiri keunggulan yang paling gue suka adalah yang pertama ada operannya, jauh dekatnya, jadi kalian bisa setting sesuka kalian dan sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk masalah handle-nya, gripnya ini yang paling gue suka karena nggak bikin sakit di tangan teman-teman. Dan untuk master rem depannya harganya adalah segini teman-teman. Nah, buat celengan-celengan yang udah ngamuk-ngamuk nih, ya udah tinggal dikit-dikit lagi, harap bersabar. Lanjut dulu teman-teman, sekarang kita ke selang remnya teman-teman. Selang remnya kita pakai selang rem dari RCB tentunya. Nah, selang remnya warna biru agar sesuai sama blok sampingnya. Dan masalah warna itu selera kalian. Gua hanya menyesuaikan aja. Jadi poinnya diambil harga dan fungsinya. Untuk selang remnya menghabiskan biaya segini teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian bawah, yaitu kaliper. Kaliper dari RCB ini 2 piston tentunya teman-teman. Karena gua rasa cukup banget 2 piston, tapi gua agak sedikit lihat-lihat lagi gimana kalau kita upgrade lebih keren lagi modelnya. Monoblock mungkin atau apa mungkin, tapi itu nanti kita bahas. Sekarang kita bahas yang ini dulu. 2 piston dari RCB menghabiskan biaya segini. Tring. Dan untuk bracketnya kita beli di KGC Motor, harganya segini. Pasti kalian akan komen, Bang, kenapa disnya nggak diganti, kenapa nggak begini begitu? Sabar teman-teman, nanti di part 3. Jadi kita lukit-lukit dulu nih, stylenya kayak gini nih gimana nih, kenyamanannya. Jadi setelah konten ini gue akan coba besok motovlog akan menceritakan ke kalian rasa dari partsnya ini gimana, jos apa enggak, kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman Riox TV, sekarang kita lanjut di bagian pengereman belakang teman-teman. Apalagi nih Bang yang diganti?
Nah, yang pertama master remnya tentunya kita pakai RCB teman-teman. Warnanya red, sesuai dengan warna motornya. Balik lagi, kalau warna itu selera ya. Dan memang punyanya ini. Jadi kita langsung pasang yang ini aja. Dan untuk master rem belakang harganya itu segini teman-teman. Nah, dia ada banyak varian warnanya. Jadi kalau nggak salah itu ada biru juga, atau silver, atau hitam. Jadi kalian bisa pilih-pilih sesuka kalian, atau sesuai dengan tema motor kalian itu mau dibawa kemana arahnya. Itu buat master rem belakangnya aja. Oke teman-teman Drox TV, sekarang kita bahas masalah selang rem belakang. Nah, untuk selang rem belakang ini warnanya biru juga teman-teman. Jadi biar kalau dari kanan itu depan biru, biru, biru. Agak sedikit manis gitu. Tapi balik lagi ke selera kalian. Untuk masalah selang rem belakang, RCB menghabiskan biaya segini. Dan untuk kalipernya kita pakai yang 2 piston teman-teman, agar kelihatan lebih gagah, lebih gagah sih, kayak gambot gitu. Biar selaras juga sama yang depan. Untuk kaliper belakang menghabiskan biaya segini. Dan untuk bracketnya dari KGC Motor menghabiskan biaya segini. Nah, gimana tuh menurut kalian untuk bagian belakang? Oke, next kita lanjut bahas masalah kaki-kaki tetap, yaitu masalah bannya teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu, motor ini tuh awalnya bannya nggak terlalu besar, karena di bagian depan itu kalau nggak salah ukuran 90, di bagian belakang itu ukuran 120. Nah, dari referensi yang udah gue lukit-lukit sama si Mimin, gue menemukan bahwasannya motor ini kalau agak sedikit dibikin gambot itu jadi gemes banget motornya, dan jadi kelihatan lebih racing banget. So, kita upgrade bagian depan pakai ukuran 110 dan belakang 130. Alhasil seperti ini deh. Untuk bagian depan nggak asal colok ya teman-teman, karena di bagian spakbornya agak sedikit diedit tuh supaya bisa masuk spakbornya. Karena naik 2 inch jadi sedikit ada pengorbanan dikit, tapi so far so good. Jadi nanti gua akan lebih ceritain rasanya ketika di motovlog. Jadi akan gua bandingin nanti pas standar tuh gimana, dan pas udah diubah kayak gini jadi tambah nyaman atau tambah nyusahin. Intinya akan gue perdetail nanti di motovlog. So, untuk ban, ukuran, mereknya, dan harganya itu segini teman-teman. Wah, oke. Pasti ada yang beda. Kalau kemarin kayak onta, sekarang rata. Yoi. Apa tuh bang? Masalah jok teman-teman. Kalau ngejal racing look, pastinya joknya itu rata begini teman-teman. Dan ini dibuat di K20 teman-teman, karena gue suka banget buatannya K20. Untuk masalah perjokan duniawi ini selalu berkompeten teman-teman. Dan untuk jok dibuat dengan seperti ini menghabiskan biaya segini. Gak terlalu mahal, jadi yang dimodifikasi di motor ini tuh bener-bener harganya masih manusiawi banget teman-teman. Tapi rasanya dan kekuatannya tentunya ya lumayan oke lah. Gue belum tertarik untuk memodifikasi dengan ya yang mahal-mahal kayak Brembo, Ohlin dan segala macam. Mungkin gue belum berpikir ke arah sana, karena selama ini yang gue lihat RCB masih bekerja dengan baik untuk mengkawal motor-motor yang udah gue pakai teman-teman, seperti R15 itu gue juga pakai, terus Aerox itu juga udah enak banget teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman Drox TV, jadi ada lagi yang kita modifikasi, yaitu masalah gear dan rantai teman-teman. Gear dan rantainya kita ganti agar lebih clean, dan untuk gearnya kita gedein lagi agar lebih akselerasinya ya to the hood alias Yahoo. Dan untuk gear dan rantainya, ukuran dan harganya segini. Gimana tuh menurut kalian? Lumayan, nggak terlalu mahal teman-teman. Oke, jadi di part 2 cuma itu aja teman-teman, dan total modifikasinya adalah segini. Jadi buat teman-teman yang lagi nabung-nabung, silahkan dilukit-lukit. Nah, kalau udah ada yang dikit lagi nyampe nih, nah tahan-tahan dikit dulu di rokok dan lain-lainnya, mumpung puasa teman-teman. Jadi kalau kalian gak jajan tuh gak diomongin temen. Jadi gak enaknya gitu teman-teman. Kalau nongkrong tuh aduh ya salam gitu, mau minta rokok aja gak enak. Jadi curhat, itu sebenarnya menyampaikan curhatannya Mimin teman-teman. So, gini teman-teman Drox TV. Jadi di part 2 ini cuma ini yang kita rubah sementara waktu, dan kita masih
akan terus melakukan modifikasi. Jadi buat kalian tunggu terus, masuk ke playlistnya MX King atau subscribe dulu. Jadi nanti kalau ada video baru kalian bisa langsung tonton. Kita akan ya setidaknya mungkin sampai 4, 5 atau banyak untuk motor ini, karena banyak banget yang bikin kita tertarik untuk memodifikasi motor ini. Yang pertama, kalian suka. Yang kedua, motor ini tuh bener-bener gampang banget dimodifikasi untuk menyentuh kata julukan racing look. Sesimpel ini. Dan motor ini pun nyaman. Tentunya akan gue ceritakan lebih detail lagi nanti di motovlog. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. So, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!